Halo pemirsa Eraninet, berjumpa lagi di obrolan budaya. Kali ini bersama dengan saya Jordan Talaksoru, langsung dari Yogyakarta. Kalau misalnya saya mengatakan kata museum, kira-kira apa yang terlintas dalam benak pemirsa Eraninet? Tempat belajar? Mungkin ya. Wisata? Bisa jadi juga nih. Tapi sebenarnya kehadiran museum diharapkan ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya baik rohani, wisata, dan juga tidak sekedar menjadi tempat mengerjakan tugas saja. Namun, museum diharapkan bisa menjadi sebagai pelestari budaya. Lantas di kota Yogyakarta ini banyak sekali museum yang bisa Anda kunjungi, jadi tidak wisata ke alam saja, tapi Anda bisa menilik sejarah yang begitu banyak tersebar di kota Yogyakarta. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana sih supaya museum ini juga menjadi tempat pelestarian budaya? Untuk menjawab hal tersebut, sudah hadir bersama saya pada kesempatan kali ini. Ada dua narasumber yang langsung saja akan saya perkenalkan untuk berbincang lebih jauh mengenai museum. Langsung saja saya akan perkenalkan yang pertama ada Ki Bambang Widodo, Ketua Barahmusda DIY atau Badan Musyawarah Musea DIY. Selamat datang Ki Bambang. Selamat datang, terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Yang kedua ada Bapak Tri Agus Nugroho, SOS MSC atau mungkin lebih gaulnya saya panggil Mas Agus saja. Mas Agus, apa kabar? Kabar baik Mas Jordan, salam budaya, lestari budayaku. Salam budaya lestari budayaku. Nah, Mas Agus ini pemirsa RRI.net, beliau ini adalah Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan pastinya Permusiuman. Berarti kurang satu Mas. Kurang satu? Satu lagi apa? Salam sahabat museum, museum. Oke, kita ulangi. Salam sahabat museum. Museum di salam hatiku. sahabat museum, museum di hatiku. Oke, kurang kompak, kita ulang lagi ya. 3, 2, 1. Salam sahabat museum, Museum di hatiku. Ini ilmu baru juga buat saya gitu ya. Saya pikir cuma sampai salam karahayon, rahayu. Ternyata banyak gitu ya Banyak salamnya. salamnya. Jadi kalau datang ke Yogyakarta, persiapkan kamus sapa dan kamus salam gitu. Oke, kita langsung saja untuk ngobrol terkait dengan pelestarian budaya tapi melalui museum. Ya. Nah, ini mungkin anak muda sekarang kalau datang ke Jogja taunya cuma pantai. Padahal selain pantai ada wisata sejarah, ada wisata banyak sekali yang bisa dikunjungi. Tapi sebelum saya bertanya, sebelumnya juga mengucapkan selamat dulu kepada Baramus DIY karena sudah 50 tahun ya usianya, 2021 kemarin ya. Ya, terima Semoga kasih. semakin bagus lagi ke depannya. Semakin lebih, kalau saya bilang bahasa anak mudanya lebih moncer kali ya. Lebih terkenal lagi dan bisa menjadi berkat lah buat semuanya. Ke 50 tahun berarti sudah lama berarti ya Ki Bambang ya? Ya. Oke. Nah, saya ke Ki Bambang dulu deh kalau begitu. Ki Bambang mungkin bisa disampaikan dulu deh. Barahmus ini tugasnya apa saja sih? Baik, Monggo bisa. terima kasih. Jadi Barahmus itu adalah wadah musyawarah, ya, organisasi museum di daerah istimewa Yogyakarta. Barahmus itu adalah organisasi permusiuman yang pertama kali didirikan di Indonesia. Tepatnya 7 Agustus 1971. Jadi benar disampaikan tadi, memang kemarin 7 Agustus 2021 kita merayakan 50 tahun emas Barahmus DIY dengan 10 kegiatan walaupun di era pandemi 19. Jadi kami bagian berusaha untuk membina, melestarikan dan mengembangkan museum-museum di DIY, tentu saja tidak sendirian, tapi dengan stakeholder di Yogyakarta. Utamanya adalah kami didukung oleh Dinas Kebudayaan DIY. Oke. Gitu. Baik, Baramus ini berdiri sendirikah atau ada di bawah instansi apa begitu? Barahmus SKPD? itu adalah organisasi yang independen. Independen. Tapi kita punya pengurus pusat, yaitu dulu namanya Badan Musyawarah Museum Indonesia, yang juga lahirnya
dulu dideklarasikan di Yogyakarta tepatnya 28 Oktober 1998 di Museum Unit 2 Sono Budoyo di dalam Condro Kiranan. Wah, berarti memang. Kemudian dalam perkembangannya Badan Musyawarah Museum Indonesia itu berubah menjadi Asosiasi Museum Indonesia. Baramus adalah anggota yang pertama dan tidak berubah namanya, tetap Baramus DIY. Kalau yang lain-lain itu Asosiasi Museum Daerah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa dan sebagainya. Itu menghormati Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama kali berdirinya Asosiasi Museum Indonesia. Tapi sempat ada nggak sih yang pengen berubah namanya gitu? Ada tiga yang ya? diakui, yaitu Amida DKI Jakarta namanya Paramita Jaya, dan Amida Bali namanya Himusba, Himpunan Museum Bali. Kebetulan saya sejak tahun 2019 juga dipercaya menjadi ketua 1 Asosiasi Museum Indonesia. Suatu kehormatan dari Baramus DIY yang bisa ikut membantu di pengurus asosiasi tingkat nasional. Tingkat nasional, wah luar biasa sekali berarti ya. Dan sebagai ketua bisa hadir ke sini ini suatu hal buat saya kehormatan ya. Karena bisa menghadirkan langsung ketua Baramus DIY. Mungkin ada yang bertanya kok pakai Ki, kalau di Jogja itu biasa. Ki Bambang Widodo namanya. Oke, saya geser dulu ke Mas Agus ini. Siap. Mas Agus. Nah, Mas Agus ini kan tadi Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permusiuman. Ini kalau nggak saya catat mungkin salah saya ngomongnya ya. Awas, kepleset loh. Bisa didenda nanti saya. Mas Agus, mungkin biar pemirsa RRNet tahu sebenarnya tugasnya Mas Agus ini sebagai Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permusiuman itu ngapain aja sih Mas? Nah, itu. Oke, jadi di Dinas Kebudayaan itu ada beberapa bidang, yang salah satunya itu di bidang kami tadi, bidang pemeliharaan, pengembangan, sejarah, bahasa, sastra, dan permusiuman. Sebenarnya dari nama bidangnya itu sudah ketahuan. Tugas kita adalah melakukan pemeliharaan dan pengembangan. Jadi strategi yang kami lakukan itu selalu dua, yaitu mengembangkan kebudayaan di arah klasikal dan di arah kontemporer. Itu dua hal itu. Nah, sebenarnya ini menjadi bagian dari turunan, ya kalau birokrasi biasanya bicara undang-undang dulu, karena dasar pelaksanaan kita adalah pasti regulasi. Jadi turunan dari Undang-Undang 5 tahun 2017 mengenai tentang pemajuan kebudayaan. Kemudian ini juga dinaungi dalam Undang-Undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan. Kemudian ada Perda IS nomor 3 tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Nah, di situ kemudian ada 7 objek kebudayaan. Nah, 7 objek kebudayaan ini kan banyak nih, ada adat istiadat, warisan budaya, kemudian permainan tradisional dan sebagainya. Nah, itu termuatlah salah satu yang memadai itu salah satunya adalah museum. Sehingga yang menjadi ketugasan kami tadi memelihara terkait dengan permusiuman. Jadi dalam konteks pelestarian budaya, cagar budaya dan budayanya, baik warisan benda dan tak bendanya. Kemudian di satu sisi kita bicara pengembangan museum. Jadi bagaimana kemudian museum itu bisa eksis tadi di Mas Jordan tadi di awal pembukaannya. Jangan hanya kunjungannya ke pantai doang nih, kan gitu. Kenyataannya seperti itu nih Mas Agus. Jadi memang museum itu pengunjungnya itu segmented ya. Nah, kami mencoba untuk memperluas segmentasi ini sebenarnya usaha yang kita lakukan. Bagaimana kemudian agar museum ini tidak hanya diminati oleh
peminat yang terbatas. Kita mencoba untuk membuka peluang segmennya nambah, terutama untuk yang generasi yang Z ini. Maka ada beberapa strategi yang kita lakukan, salah satunya itu adanya WKM. Apa itu WKM? WKM itu wajib kunjung museum. Diterapkan di DIY, sekolah? di sekolah dan ada masyarakat juga. Oh, di masyarakat Ya, juga ada wajib ya? komunitas gitu. Oke. Bukan wajib sih, kalau yang wajibnya hanya di sekolah. Tingkatannya dari mana tuh kalau sekolah? SD, SMP, SMA. Sampai SMA. Ya, SD, SMP, SMA. Jadi pertama adalah bahwa kemudian sebelum anak-anak sekolah itu kunjungan tour study keluar itu, ya dia harus mengenal dulu apa sih yang kemudian ada di wilayah DIY. Ya. Nah, salah satunya adalah museum itu satu. Kemudian di satu sisi juga ini dalam konteks yang strategis untuk peningkatan kunjungan museum itu sendiri. Karena ketika kemudian ada WKM ini, ada kunjungan yang dilakukan di museum, museumnya juga dapat bergerak dan seterusnya. Itu satu hal. Kemudian selain itu juga karena kemarin di pandemi ya, kebetulan itu kita malah menemukan mungkin berkah pandemi juga. Jadi pandemi di sisi positifnya itu kita punya virtual museum. Oh, virtual museum. Ya, Oke. yang virtual museum itu semuanya masih free ya, tapi kalau di luar negeri itu kan membership biasanya. Nah, kita masih free. Kita bikin 360 kemarin. Oh, 360 ya? Betul. 360 itu kemudian semua bisa mengakses ke sana. Jadi kita bikin pameran exhibition. Di exhibition itu kita 360-kan. Jadi pengunjung atau masyarakat umum khususnya di DIY itu bisa menikmati museum di kala pandemi. Jadi ketika museumnya tutup masih bisa juga dikunjungi lewat virtual. Oke. Jumlahnya berapa tuh yang udah gabung datang mengunjungi gitu? Ada nggak datanya? Saya tidak hafal pastinya, tetapi kita pasang di di websitenya kita. Silahkan saja mengunjungi websitenya Disbud DIY itu. Juga kita pasang di kanal YouTube-nya kita, Taste of Jogja. Boleh menyampaikan toh? Boleh, nggak apa-apa. Kita kan kerjasama. Oke, ini kan baik, Taste of Jogja. Kita kan teman ya. Baik, itu. Kemudian kita juga ingin membuka wawasan ya, yang namanya museum itu tidak hanya terbatas hanya untuk storage. Penyimpanan maksudnya. Betul, mungkin ya. Penyimpanan. Jadi ya misalkan Mas Jordan dimuseumkan gitu kan, berarti selesai gitu kan, dipecat dan selesai. Nah, itu enggak. Tapi Mas gitu. Agus, yang menarik itu adalah banyak mungkin pernah mendengar juga kalau ke museum itu ada kata yang mengatakan bosen. Nah, ini dengan kata bosan ini tanggapan dari pihak Mas Agus ini gimana supaya museum ini kesannya tidak membosankan. Tapi kalau saya lihat ini bukan saya terlalu membandingkan, tapi melihat di luar negeri itu saya berdecak kagum gitu ya. Melihat museum selain megah, mewah, tapi juga menarik sekali, nggak cuman segmented tapi juga seluruh lapisan. Nah, ini kira-kira tanggapan dari jenengan gimana ya, Mas? Sebenarnya persepsi masyarakat Indonesia yang selalu mempersepsikan bahwa museum itu segmented, kalau di luar negeri kunjungannya banyak. Sebenarnya tidak juga. Sama aja berarti. Sama aja sebenarnya. Ketika kemudian kemarin kita ada di sesi seminar yang dilaksanakan di Benteng Vandenberg, waktu itu saya ketemu dengan salah satu narasumber. Sebentar, Vandenberg itu museum atau tempat wisata? Museum dan tempat wisata. Oh, baru tahu saya. Jadi itu museum ternyata ya. Jadi begini, konsepsi museum itu tadi yang saya maksud ini bukan hanya sekedar storage. Jadi museum itu adalah tempat edukasi dan rekreasi. Ngerjain tugas? Boleh. Itu mau hangout, mau nongkrong ya di museum boleh. Mau kemana? Juga. Mau hangout kemana? Ke museum. Museum. Gitu Keren kan. juga ya kalau misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kayak beberapa museum yang sudah sekarang kan membuka untuk ada kafetarianya nih. Oh, oke. Jadi museum itu tidak hanya melihat sesuatu, tapi bisa juga kemudian have fun di sana. Kemudian bisa, tapi memang ada aturan-aturan tertentu. Misalkan di ruang koleksi kita nggak bisa makan dan minum, itu tetap.
aturannya sudah ditetapkan, Oke. tapi bagaimana mengemasnya supaya menarik juga ya Betul. untuk masyarakat di luar. Oke, Mas Agus dan juga Ki Bambang, kita akan lanjutkan obrolan di kesempatan kali ini, namun selepas jeda berikut ini. Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Ale Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas Yang pertama adalah isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup Live setiap hari Kamis, jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3. Akurat, tajam, berimbang. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Terima kasih pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada yang masih setia mendengarkan obrolan budaya bersama dengan saya Jordan Talaksoru. Kita masih berbincang mengenai museum sebagai pelestari budaya. Jangan malu datang ke museum. Sekarang museum apalagi di Yogyakarta ini banyak jumlahnya dan pastinya menarik untuk Anda kunjungi. Sudah berkunjung ke virtualnya belum nih? Kalau tadi sempat disampaikan oleh narasumber saya, Mas Agus, Anda coba deh cek-cek Taste of Jogja ataupun juga websitenya Disput.dy begitu ya. Nanti Anda bisa melihat begitu banyak macam pilihan sebagai referensi untuk wisata ke Jogja, jadi nggak ke pantai saja. Oke, langsung saja kita akan ngobrol kembali bersama dengan Ki Bambang Widodo dan juga Mas Tri Agus Nugroho. Mungkin kalau tadi di awal sudah banyak disampaikan terkait dengan museum, tugasnya juga apa dari Mas Agus dan juga Ki Bambang. Sekarang mungkin boleh disampaikan, saya ke Ki Bambang sebagai Ketua Baramusda DIY begitu ya. Kira-kira ada berapa sih total museum yang tercatat hingga saat ini? Ya, jadi tercatat sampai 2021 ada 40 museum di DIY. Di kota Yogyakarta itu ada 16, di Bantul ada 11, kemudian di Sleman itu 12, kemudian Gunung Kidul situ 1, dan Kulon Progo belum ada. Kulon Progo belum ada. Sedangkan masih dalam proses ya calon ya, karena belum memenuhi ketentuan PP 66 2015 itu ada sekitar 18. Ada 18. Itu tersebar juga? Ya. Kalau yang di Gunung Kidul kenapa cuma 1 ini, Ki Bambang? Ya, justru itu kami berharap nanti sudah ada informasi bahwa nanti tahun 2023 akan bertambah Museum Kabupaten Gunung Kidul. Juga nanti di Kabupaten Kulon Progo juga akan ada Museum Kabupaten Kulon Progo, karena sangat disayangkan karena sekarang bandara udara kan ada di sana. Jadi itulah kemudian. Jadi tugas Baramus itu di samping bagaimana nanti ke 18 calon itu dengan difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan DIY, kabupaten dan kota meningkat sehingga nanti bisa menjadi anggota
Barahmus. Kalau anggota Barahmus tentu ada hak dan kewajiban dan sebagainya. Oke, untuk menjadi anggota itu prosesnya seperti apa nih Ki Bambang? Ya, memenuhi syarat PP 66 tahun 2015. Oke. Ya, syaratnya harus mempunyai visi dan misi, mempunyai nama, mempunyai gedung dan tanah, mempunyai SDM, mempunyai dana untuk kelangsungan Barahmus, dan jangan lupa yang penting adalah mempunyai koleksi. Oh ya, itu memang harus ya. Harus. Karena nanti apa yang dilihat kalau misalnya datang gedung kosong jadinya. Tapi kalau saya tanya pribadi deh, kalau Ki Bambang dari 40 tadi dan juga yang masih akan proses diresmikan itu, favoritnya museum mana sih Ki Bambang? Jadi kami mulai 2019 sudah meminta data, ada 5 besar. Ini favorit Ki Bambang juga ya? Ya, favorit jadi saya dasarnya adalah jumlah pengunjung. Ya. Yang pertama adalah Museum Kebun Binatang Kebun Raya Gembira Loka. Gembira Loka itu museum? Loh, banyak di sana museumnya ada. Oh, saya Saya pikir kebun binatang saja, ternyata enggak ya. Itu museum koleksinya juga ada yang diawetkan dan sebagainya. Mungkin itu satu-satunya museum yang bisa bergerak dalamnya ya. Karena ada hewan-hewannya. Bukan ada museumnya sendiri juga. Oh, ada museumnya. Ada. Pengelolanya ada. Kemudian juga. Kemudian Museum Sains Taman Pintar Kota Yogyakarta. Kemudian Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Kemudian Museum Keraton Yogyakarta dan Museum Benteng Friedenberg Yogyakarta. Itu 5. Kalau 10 ya Museum Monjali memang termasuk. Masuk ya. Kalau pribadi Ki Bambang itu senangnya yang mana? Saya senang saya adalah Museum Keraton Yogyakarta. Kenapa? Karena di sana banyak mutiara nilai-nilai kepahlawanan. Karena di sana ada Museum Habi ke-9. Nah, kita tahu siapa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, jadi di sanalah nilai-nilai kepahlawanan, bagaimana tahta untuk rakyat. Jadi banyak hal yang bisa diteladani bagi generasi milenial. Mungkin ada tips juga nih Ki Bambang sebelum saya geser ke Mas Agus. Kalau datang ke museum itu sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan supaya tidak kesannya bosen nih datang ke museum? Ada nggak tips-tips dari Ki Bambang, kan sangat suka museum nih Ki Bambang. Kira-kira ada nggak sih tips untuk anak-anak muda juga? Jadi kalau datang ke museum dia sudah tahu mau ngapain saja sehingga tidak membosankan nanti di dalamnya. Baik, jadi begini ya, sekali lagi dalam kontrak ini juga karena sudah ada peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Sebenarnya museum itu bisa sebagai wahana untuk penguatan pendidikan karakter. Jadi kalau hadir di museum itu bisa untuk penelitian, bisa untuk pendidikan, dan bisa untuk kesenangan. Nah, sekarang trennya adalah generasi milenial itu ingin kesenangan, foto selfie. Oleh karena itu tentu pengelola museum harus pandai menyesuaikan alam dan zaman. Sekarang pengembangannya digital, kemudian virtual. Ya, bagaimana menyajikan koleksi-koleksi itu sehingga menarik untuk dikunjungi. Generasi milenial adalah potensial dan dia adalah generasi penerus bangsa. Siapa lagi kalau bukan mereka nanti yang akan menggantikan, meneruskan, merawat, menyimpan, mengembangkan, dan mengomunikasikan kepada masyarakat. Ingat bahwa koleksi museum itu nilainya tak terhingga, triliunan. Kalau kemudian pengelolanya tidak mampu, apalagi di era kemarin pandemi itu, kemudian ada museum yang tutup, masih alhamdulillah. Kalau kemudian koleksinya lari ke luar negeri, itu sempat ada beritanya tuh, sampai ke Belanda kalau nggak salah ya, dibawa pulang lagi. Itulah
sebagai wahana penguatan pendidikan karakter, karena di dalam museum itulah jati diri bangsa Saya Indonesia. jadi ingat pernah nonton film juga nih Ki Bambang dan Mas Ya. Agus, katanya kalau mau mengetahui sejarah sebuah tempat, cari museumnya katanya. Iya. Karena di sana Anda bisa mendapatkan begitu banyak informasi mengenai tempat tersebut. Nah, diharapkan juga Jogja sebagai pelestari budaya melalui museum juga begitu ya. Ingin kota gede, di sanalah ada museum Purbakala Pleret. Nah, di sanalah sekarang baru dikembangkan. Sekarang ada lagi terbaru 2021, kemarin udah di launching Museum Kota Gede. Waduh, luar biasa ini informasinya dapat banyak sekali saya pada kesempatan kali ini. Dan Mas Agus tadi sudah disampaikan banyak sekali, ternyata 40 dan masih ada lagi yang masih dalam proses. Tentunya ini pasti memerlukan strategi untuk menjadikan museum sebagai pelestari nilai budaya nih. Dari jenengan gimana nih Mas, strateginya apa saja yang sudah disiapkan? Yang pertama begini, kita harus merubah paradigma kita untuk dipublikasinya. Mainstreamnya itu jangan mengajak untuk datang ke set party. Sorry, kemana? Set party. Set party, maksudnya gimana nih? Ayo Mas Jordan, kamu datang ke museum. Museum itu kayak gini loh, kalau enggak kamu datang nanti gimana anunya gitu. Itu kita pertama harus merubah paradigma publikasi itu. Orang itu nggak mau diajak datang ke sesuatu yang sedih. Nggak mau. Saya juga milih nggak mau. Nggak mau gitu kan. Cari seneng kok saya. Betul. Nah, makanya publikasinya harusnya dirubah. Oh, menarik loh datang ke museum sekarang. Ada, kamu bisa foto di sana nih, bisa ada Instagramable. Oh, kamu nanti bisa dapat kuis nih. Oh, di sana kemudian nanti kamu bisa sambil ngeliat koleksi, kamu bisa browsingan nih. Oh, kamu bisa main augmented nih. Ada wifi gitu misalnya ya. Itu paradigma pertama yang harus kita rubah. Jadi ketika kemudian kita menyampaikan museum ini nggak menarik nih, kunjungannya sedikit. Oh, jangan dong. Tapi menariknya museum apa sih gitu. Nah, itu yang kemudian harus kita rubah. Mindset pola publikasi kita harus dirubah. Menariknya museum itu apa sih gitu ya? Jadi kamu bisa ngapain di museum, itu yang menarik. Bukan jangan kemudian, kalau nanti kita nggak punya kepribadian, kita jangan. Terlalu menggurui mungkin ya kalau seperti itu ya. Sekarang publikasi yang kita lakukan tidak ada yang mau kemudian generasi kita nggak mau dituturin, Mas. Jadi dia lebih suka di challenging. Nah, mulai kemudian kami mulai di publikasi ini kami coba dengan kita punya duta museum. Jadi Dinas Kebudayaan DIY melalui dana keistimewaan itu memfasilitasi di masing-masing museum yang ada di DIY, kita fasilitasi dengan duta museum. Dan juga beberapa kita fasilitasi dengan edukator yang terbatas kalau yang edukator. Nah, yang duta museum ini itu justru menjadi penggerak bagaimana dia mempublikasikan kemenarikan museumnya lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Reels, kemudian kuis-kuis yang ada di medsos begitu. Nah, itu menjadi satu hal yang kemudian menarik. Yang kedua, ketika kita datang ya di luar negeri itu sebenarnya kalau tadi Mas Judan mengatakan megah dan sebagainya, pertama ya memang dibuat Instagramable, tata letaknya, ambience lampunya, kemudian bagaimana storytelling itu menguatkan gitu. Nah, saya pernah datang ke sebuah museum, si edukatornya ini sangat lihai sekali untuk kemudian menjelaskan satu museum mulai dari frame, mulai dari color, bentuk objeknya, kenapa kemudian digambar seperti itu akan menarik. Tapi ketika kemudian storytellingnya nggak kuat, karena museum itu akan lebih kuat ketika ada storytellingnya. Sama dengan destinasi wisata, ketika ada destinasi wisata ada storytelling behind the scene ya, pasti kuat. Kalau nggak salah di luar negeri kan memang sudah ada assessment untuk mereka seperti itu ya. Jadi tidak sembarang untuk menjadi seorang edukator gitu ya. Kemudian kalau kita punya edukator yang memiliki kemampuan storytelling yang kuat, kemudian dipadukan dengan publikasi yang kuat, ini akan menjadi
suatu hal promosi yang bagus untuk museum. Di satu sisi di internal museum juga memang tadi koleksi itu nggak bisa kita pungkirin. Kalau kita nggak punya koleksi yang bagus, kita nggak punya koleksi yang menarik, atau mungkin karena kita nggak kemampuan untuk mendisplaynya yang tidak kurang diminati, setting misalkan gitu. Kadang-kadang ya tidak harus gemerlap ya. Artinya gini, karena kadang-kadang cukup hanya dengan sorotan 2 lampu ambient gitu menarik nih gitu, remang-remang gitu. Kadang-kadang ada yang bagus, kadang-kadang terlalu over itu juga tidak bagus karena bagi yang difabel itu akan sangat mengganggu. Nah, oke, ini juga penting sekali pemirsa RRI Net, karena kalau misalnya kita ngomong tadi disinggung Mas Agus tentang teman-teman difabel itu, bagaimana sih cara memfasilitasi mereka ya? Mungkin bisa singkat saja nih Mas Agus. Bagaimana sih teman-teman difabel di Yogyakarta khususnya ya, supaya mereka bisa juga merasakan gimana sih berkunjung ke museum itu, apa yang sudah disiapkan? Yang Mas, walaupun ini ya kami belum optimal juga untuk terus terang kami sampaikan belum optimal untuk memfasilitasi keseluruhan difabel. Karena difabilitas atau disabilitas itu kan banyak variannya. Tapi yang sudah kita lakukan di tahun 2021 kemarin, kami memberikan bantuan untuk perlengkapan disabilitas untuk melalui Baramus. Jadi kita melalui Baramus, kemudian Baramus nanti ke museum-museum itu seperti RAM, site, kemudian ada kayak pengaman yang holding, seperti itu kita fasilitasi sehingga ketika mereka berkunjung itu sudah sedikit terbantu. Itu kemudian tadi ada intensitas cahaya itu juga sebaiknya tidak terlalu terang. Nah, makanya kemudian pemanfaatan digitalize dalam museum itu juga tetap harus hati-hati. Karena kalau terlalu ekstrim juga tidak bagus. Malah nggak jadi bisa menikmati. Betul, gitu. Nah, kadang-kadang kan digitalisasi tidak selalu bagus. Tapi bukan berarti digitalisasi tidak diperlukan. Contoh misalkan ketika kita dulu baca buku digantikan dengan buku digital. Ini kan bau kertasnya hilang, beda. Gitu kan, nggak merasakan sentuhan. Kadang yang pakai air ludah juga harus buka. Nah, itu Mas Jordan nggak bisa tergantikan itu sepertinya. Gitu. Tetapi ketika kita bicara digitalisasi, kita akan dengan sangat enaknya sekali, nggak perlu menyelipkan buku di mana gitu. Sudah akan ketemu halaman berapa terakhir. Jadi lebih memudahkan intinya ya, bukan malah menjauhkan ya digital itu. Oke, kita jeda dulu. Setelah ini kita akan balik lagi. Perlu Anda ketahui pendengar dan juga pemirsa RRI Net, pada malam hari ini nanti akan saya sampaikan juga bahwa Yogyakarta ini sempat ada wacana akan menjadi persiapan menuju sebuah status kota museum. Nah, nanti kita akan bahas pastinya di malam hari ini, obrolan budaya setelah yang satu ini. Waktunya kentongan. Inilah beberapa tips kesehatan mental selama masa wabah COVID-19. Bicarakanlah isu COVID-19 hanya jam 17 hingga 19.00 per hari. Abaikan dan hapus video atau gambar terkait COVID-19 yang membuat marah atau takut. Cari topik lain untuk obrolan di rumah selain urusan COVID-19. Ciptakan harapan-harapan untuk anggota keluarga setelah berakhirnya masa wabah COVID-19. Dan bila ada tetangga yang ODP atau PDP, pastikan rasa cemas dan takut keluarga Anda hanya dibawa sampai di luar rumah. RRI, Radio Tanggap Bencana. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita.
biar nggak jadi korban hoax. Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup live setiap hari Kamis, jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3, akurat, tajam, berimbang. Terima kasih pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoru. Di malam hari ini obrolan budaya masih kita lanjutkan bersama dengan Ki Bambang Widodo dan juga Bapak Tri Agus Nugroho, Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permusiman. Kalau Ki Bambang Widodo tadi mungkin yang ketinggalan, beliau ini adalah Ketua Baramusda DIY gitu ya, atau Badan Musyawarah Musea DIY. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi. Saya ke Ki Bambang dulu deh. Ki Bambang sempat beberapa waktu kemarin ini Ketua Badan Promosi Pariwisata DIY GKR Bendoro, nggih. Ya. Ini menyoroti status DIY sebagai kota museum. Dan sempat juga ada beberapa poin yang katanya harus dilakukan oleh museum di Yogyakarta agar bisa tetap bersaing dengan tempat wisata lain yang ada di Yogyakarta dan bisa menjadi pelestari budaya yang ada di DIY. Nah, saya pengen dengar tanggapannya dulu dari Ketua Baramus. Baik, jadi terima kasih. Memang benar dalam rangkaian hari peringatan Hari Baramus yang ke-50 tahun kemarin, salah satunya adalah sarasian bagaimana kota Yogyakarta menjadi kota museum. Kita ketahui memang Yogyakarta itu sudah berpredikat kota pendidikan, kota budaya, sejarah, kota perjuangan, kota pariwisata, dan bagaimana bisa kemudian menjadi kota museum. Dalam artian kota museum itu bukan ditinjau dari jumlahnya, tapi keunikan, keistimewaan Yogyakarta. Oh, berarti bukan kuantitasnya ya? Iya. Okay. Saya sebagai contoh ya, Yogyakarta tadi sudah sampaikan merupakan organisasi yang pertama permusiaman di Indonesia. Yang kedua mendeklarasikan Badan Musyawarah Museum Indonesia. Yogyakarta pernah menjadi kota pertama kali Musyawarah Museum Indonesia, yaitu tanggal 12 sampai tanggal 14 Oktober 1962. Ada 10 butir keputusan waktu itu. Sampai sekarang antaranya juga belum direalisasi adalah perjuangan bagaimana punya undang-undang permusiuman. Kita sekarang baru PP nomor 66 tahun 2015. Kemudian Yogyakarta juga akhirnya disepakati karena tanggal 12 Oktober itu tempat Musyawarah Museum Indonesia yang pertama, maka tanggal 12 Oktober itu kemudian dideklarasikan menjadi peringatan Hari Museum Indonesia. Setiap tanggal 12 Oktober. Nah, ini kemarin yang ke-6. Kita AMIDA seluruh Indonesia berjuang bagaimana nanti Hari Museum Indonesia 12 Oktober bisa ditetapkan menjadi tanggal 12 Oktober itu menjadi Hari Museum Indonesia. Terakhir di Jakarta banyak pahlawan-pahlawan nasional. Sebagai contoh, Pangeran Diponegoro ada museumnya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ada museumnya. Ki Hajar Dewantoro ada museumnya. Dr. Sarjito ada museumnya. Jenderal Besar Panglima Besar Jenderal Sudirman ada museumnya. Presiden yang 32 tahun juga ada museumnya. Asli Jogja lagi ya. Soeharto di Kemuso. Barangkali pertimbangan itulah nanti pemerintah daerah DIY tentu saja didukung dari Dinas Kebudayaan bersama-sama bagaimana pada suatu saat dideklarasikan Yogyakarta kota
museum. Oke. Ini masih kajian terus. Masih proses terus Ya, begitu ya. ya. Kalau Mas Agus gimana nih Mas Agus tanggapannya? Tantangan apa sih kira-kira yang sulit atau terbesar yang nanti akan dihadapi dengan tadi statement GKR Bendoro? Yang tantangan tersebut tadi sebagaimana pembukaannya Mas Jordan, mempopulerkan museum itu yang paling sulit menurut saya. Sulitnya mungkin bisa lebih simpel dijelaskan kayak gimana tadi, nih maksudnya? ketika kemudian tuntutannya tidak terlalu segmented, kemudian semua bisa masuk, kemudian itu yang menjadi perjuangan di museum dunia itu sebenarnya itu. PR-nya itu PR-nya yang terbesar. Nggak rampung-rampung ini PR-nya. Iya, nggak rampung-rampung. Makin susah. Tapi begini, bukan berarti kita tidak optimis untuk untuk pengembangan di museum ini. Langkah-langkah yang kemudian adaptif terhadap perkembangan zaman itu juga perlu tetap kita lakukan. Di satu sisi nilai-nilai kesejarahan, nilai-nilai kemudian budaya itu juga menjadi unsur penguat itu. Karena apa? Originalitas itu sebenarnya menjadi kekuatan. Nah, kadang-kadang kita itu nggak pede dengan originalitasnya kita, karena terlalu western misalkan, kebarat-baratan gitu ya. Sedangkan di satu sisi kita punya potensi. Contoh apa? Contoh misalkan ketika selama ini digitalisasi itu mungkin tidak pernah membayangkan akan menggunakan aksara Jawa. Sekarang digitalisasi aksara Jawa sudah dilakukan oleh kita. Itu sudah diakui SNI-nya. Kemudian itu kan menjadi sebuah hal jati diri yang kita pakai untuk membuat pop culture, membuat budaya pop. Loh, kenapa harus budaya pop? Ya, untuk mempopulerkan, menjadi mainstreaming. Nah, yang ketika sudah menjadi mainstreaming itu akan enak kemudian kita jalan. Nah, menuju ke arah sana itu beberapa hal yang kita lakukan. Tentu satu terkait dengan museum itu sendiri. Bagaimana kemudian museum itu sebenarnya PP 65 tahun 2015 itu sebenarnya sudah bagus. Artinya apa? SDM-nya itu harus memiliki jumlah tertentu, syarat untuk menjadi sebuah museum. Artinya Mas Jordan kalau mau bikin museum, ya harus punya edukator, punya kurator, punya kemudian orang yang konservator gitu kan, punya perangkat yang lain. Itu minimal SDM yang dimiliki. Tor semua nih. Nah iya, nah itu kan. Saya bagian bersih aja lah kalau gitu. Nah, itu gak tor itu, fish nanti gitu kan. Kalau kotor saya yang bersihin. Ya itu fish. Oke, terus itu satu. Yang kedua bagaimana kemudian SDM museum ini profesional di bidangnya. Artinya ya kuratornya profesional, edukatornya profesional gitu kan. Sulit nggak sih Mas Agus cari yang model begitu? Ya semua pasti jam terbang toh Mas. Jam terbang, keahlian itu kan sesuatu yang bisa dipelajari dan merupakan jam terbang menurut saya. Maksudnya ada lesnya tersendiri atau sekolah tersendiri nggak sih untuk menjadi seorang edukator? Sekolah permusiuman itu? Ada ya? Ada sekolah permusiuman itu. Oke. Di Jogja ada? Di Jogja kayaknya kalau spesifik tentang museum nggak ada. Belum, cuman ya? mata kuliah permusiuman di UGM ada. Kalau di Jakarta atau Bandung ya kalau nggak salah itu ada. Ada sekolahnya ya? Ada sekolah permusiuman. Itu. Nah itu artinya dari sisi SDM ini sebenarnya bisa kita kuatkan dari pengembangan dari perguruan tinggi tadi. Itu. Kemudian bagaimana menguatkan tadi finansial dari museum. Ini nggak bisa kita pungkirin gimana museum itu mau punya SDM yang bagus. Bagaimana mau punya pengelolaan museum yang bagus kalau mereka tidak mampu untuk beroperasional. Kan begitu. Ini juga menjadi satu syarat juga di dalam PP itu juga disampaikan bahwa harus memenuhi bisa beroperasional sekian tahun. Itu menjadi satu prasyarat. Nah, yang selanjutnya ketika itu sudah kuat, maka kan kemudian kita harus berparadigma tadi, merubah
sad party menjadi happy party. Bukan berarti kemudian harus budaya yang kemudian glamor dan sebagainya, bukan itu maksud saya. Tetapi bagaimana membuat museum itu menjadi tempat yang menyenangkan. Tuh. Nah, itu bisa dilakukan misalkan dengan temporary exhibition. Pameran. Jadi, ya. Pameran exhibition yang dilakukan bersama-sama, join antar museum, join dengan museum luar negeri. Bisa juga dilakukan dengan virtual exhibition. Kepikiran influencer juga nggak sih Mas Agus sama Ki Bambang? Pikiran. Nah, beberapa yang kita gunakan duta museum itu kan kemudian juga menggaitkan, dia nge-tag ke influence yang mana, seperti itu. Penggunaan buzzer itu juga kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan popularitas museum itu. Itu. Nah, itu kan memang ya ekosistem bahwa museum itu harus menjadi hal yang menarik, harus kita ciptakan. Kalau tidak ya nggak akan mau yang datang. Dan itu sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Masih sampai sekarang atau bertahap modelnya seperti apa? Kalau yang namanya publikasi seperti itu kan tidak mungkin dalam jangka pendek, Mas. Bagaimana K-pop itu setenar sekarang itu kan tidak bisa dimulai dari 1-2 tahun. Mereka investasi mulai dari menyekolahkan, dia kemudian membrandingkan, sampai sekarang mereka kan terus di branding. Ya, berarti masih terus bergulir ya? Terus bergulir. Tetapi keuntungan dari K-popnya adalah apa? Economic factor yang ada di belakangnya. Bagaimana produk-produk ekonomi itu masuk ke sana. Nah, bisa UMKM. Bisa UMKM, kemudian makanya di museum ini selain kemudian kita harus bicara mengenai preservasi, koleksi, kemudian mengedukasi, juga harus bicara mengenai aspek ekonomiknya menurut saya. Bagaimana dia bisa survive di tengah tadi destinasi yang lebih menawan, destinasi yang lebih tidak segmented gitu. Berarti ada sisi bisnisnya kalau gitu ya. Tidak harus berbisnis, tetapi paling tidak dia bisa survive dari kegiatan itu. Nah, bisa dilakukan dengan misalkan merchant seperti itu kan. Kemudian kafe yang kecil-kecil seperti itu, kemudian bookstore, museum-museum luar negeri melakukan itu. Yang notabene tadi Mas Jordan mengatakan wah sudah fundingnya sudah miliaran dan sebagainya, mereka tetap melakukan itu. Juga bisa juga kalau museumnya luas, ada tempat bisa untuk MICE gitu kan. Itu. Oh iya ya, kepikiran juga bisa MICE juga. Jadi nggak di hotel terus ya? Iya, kenapa tidak gitu. Ketika kemudian punya tempat bisa dilakukan MICE di situ, bisa jadi pre-wedding bisa juga dilakukan di situ. Lagi ngetren juga sekarang. Betul. Tapi boleh ya Mas Agus, Ki Bambang, pre-wedding di museum gitu? Tergantung dari museumnya masing-masing kan. Tempat untuk pesta boleh. Tempat untuk pesta boleh. Atau harus izin sama ketuanya dulu nih? Ya masing-masing pemilik museum. Pemilik museum. Itu. Mungkin kan kalau sama ketua bisa langsung cepat gitu. Betul. Ya kan. Nah itu mungkin nanti bisa kontak setelah ya. Gitu ya. Oke, dicatat nanti ada tulisannya di sini tuh nomor teleponnya ya. Bahkan yang pernah saya kunjungin sebuah museum itu juga karena dia posisinya di pinggir laut ya. Itu bisa melakukan kano di dalam museum. Kano di dalam museum? Betul. Di Indonesia bukan? Enggak. Saya udah feeling ini. Kayaknya nggak di Indonesia. Artinya begini, yang idenya aja yang kita masukkan. Artinya bahwa kemudian bisa dilakukan sport yang dilakukan di dalam museum. Yoga, senam, kemudian seperti itu kan bisa juga. Di Museum Singapura itu ada untuk elderly, kelas khusus untuk elderly. Bagaimana kemudian dia buka kelas melukis, dia buka kelas untuk kemudian small group discussion dan bukan untuk membahas sesuatu yang berat, tetapi ya ngobrol gitu loh, ngobrol santai. Kalau bahasa saya mungkin teng-teng cerit gitu, tengok cerita. Tengok cerita. Wah, ini istilah baru nih, pemirsa Rene, teng-teng cerit ya. Teng-teng cerit. Oh, teng-teng cerit. Kalau teng-teng itu nanti salah ya. Salah nada, salah arti ini. Tengok cerita. Betul, karena elderly itu akan butuh tempat yang memang segmented gitu. Nggak mungkin dia elderly itu main di pantai nyun sewu kekeceh begitu kan. Ya 1-2 kali mungkin iya, tapi kalau berkali-kali mungkin secara fisik juga tidak nyaman bagi mereka. Pasti ada ininya lah ya, ukurannya ya. Tuh, kemudian juga kita harus berpikir misalkan ketika ini segmennya itu mau ngambil yang
oh ini generasi baby boomers nih. Nah, generasi baby boomers ini pasti sekarang sudah punya anak nih. Udah gede anaknya malah. Betul. Anak ini mungkin dia belum tertarik nih dengan museumnya, maka kemudian perlu pojok anak. Kadang-kadang ya artinya ketika kita ingin membuat kemasan museum yang full package, ini memang butuh effort yang luar biasa. Artinya effort ini harus dilakukan bareng-bareng oleh pemilik museumnya sendiri, oleh pemerintah gitu, dan oleh Baramus. Baramus harus menciptakan strategi-strategi nih gimana. Habis ini saya tanya kok. Nah, oke. Gitu. Strategi gimana nih? Strategi jitunya agar kemudian museum ini menjadi happy party tadi. Happy party. Nah, gimana nih Ki Bambang? Ya. Supaya bisa jadi happy party nih di tempat museum-museum yang jadi nggak cuman ya kesannya seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi menyenangkan. Jadi untuk museum memang untuk menyenangkan itu sekali lagi harus mempunyai daya tarik untuk mengunjungi museum. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tri bahwa narasi kemudian storytelling itu penting. Sekali lagi kembali tadi bagaimana upaya kita, bagaimana Yogyakarta menjadi kota museum. Ya, saya ingin kembalikan. Penting karena Yogyakarta itu kota budaya. Malah kemarin 2018 itu menjadi ibu kota ASEAN Yogyakarta. Ya. Oleh karena itu apa saja toh jenis-jenis museum di Yogyakarta itu, museum yang mengelola kebudayaan, budaya itu ada Museum Keraton, Museum Pura Pakualaman, kemudian Museum Sono Budoyo, itu koleksinya ribuan. Kategorinya banyak juga ya kalau museum ya. Ada seni, kemudian museum seni, ya, Museum Avandi seni lukis, Museum Tirosidin. Bagaimana untuk tentang perjuangan, Museum Perjuangan di Brontokusuma, di sana ada nilai-nilai, di sana ada koleksinya Bung Hatta dan sebagainya. Kemudian Museum Benteng Vandenberg, Museum Monjali, bagaimana itu perjuangan pada waktu Panglima Jenderal Sudirman, kemudian Sri Sultan, Sri Pak Harto dan sebagainya. Museum Pendidikan, UGM, kemudian UPY, UNJ, UPN, dan Dewantara Kitik dia. Jadi variasi yang itulah memungkinkan Yogyakarta sebagai kota museum. Satu lagi saya ingin menggarisbawahi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 17 itu ditegaskan di sana bahwa museum merupakan salah satu sarana dan sarana kebudayaan yang berperan dalam pelestarian kebudayaan bangsa dan menjadi lokomotif pembangunan peradaban dunia. Hebat kan? Ayo kita wujudkan dari kota Yogyakarta dulu yang budayanya luar biasa dan sebagainya. Baru populer gitu ya. Baik, wah luar biasa sekali nih Ki Bambang Widodo membuka wawasan bahwa dari museum budaya itu bisa berkembang dengan masif sekali gitu ya. Tidak terasa karena waktu kita yang akhirnya harus menyudahi untuk obrolan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya saya beri kesempatan juga Mas Agus sebagai closing statement nih Mas Agus. Ada yang ingin disampaikan mungkin tadi kelupaan, silakan ya Mas Agus. Baik, jadi pemerintah DIY melalui dana keistimewaan DIY itu sudah mencoba dan masih terus bercoba terus, supaya tidak pernah berhenti untuk bisa memelihara dan mengembangkan museum. Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan Dikpora DIY, ada juga beberapa universitas itu yang mulai mengembangkan kuliah museum ya. Bukan namanya kalau bahasa sekolah merdeka ya. Sekolah merdeka. Belajar merdeka. Belajar merdeka. Itu juga beberapa universitas sudah join ke sana. Kemudian dari sekolah kita juga ingin mengintegrasikan museum itu di kurikulum sekolah sehingga pembelajaran tematik itu bisa ke museum. Itu
itu untuk mendekati di generasi Z-nya. Kemudian kami dalam waktu dekat ini masih dalam proses finalisasi, semoga segera selesai. Ini nanti ada kayak semacam aplikasi Mas Jordan, jadi nanti ada aplikasi yang kita bikinkan untuk bisa melihat augmented reality. Waduh, virtual reality. Sekarang modelnya metaverse ya. Ya, jadi model main augmented reality, nanti Mas Jordan harus keliling museum, nanti akan dapat rating berapa. Waduh. Ratingnya itu nanti kami tukar dengan merchandise tertentu. Itu saya setuju, karena ini sangat ngetren sekali anak muda zaman sekarang gitu ya. Nah, nanti juga kami sementara ini mengembangkannya tidak menggunakan APK tapi web based, sehingga tidak akan membebani memori HP-nya, gitu kan? Keren, Itu sudah kami desain seperti itu. Baik. Terus ya semoga dengan beberapa langkah itu juga beberapa yang sudah kita lakukan. Itu pengembangan kapasitas itu tetap kita lakukan, fasilitasi ke Baramus dan ke museum juga tetap kita lakukan. Harapannya ya tadilah untuk Museum DIY menjadi museum yang happy party dan juga sebagai pelestari kebudayaan ya. Iya. Baik, betul. Terima kasih Ki Bambang Widodo, Ketua Baramus DIY, dan juga Bapak Tri Agus Nugroho, Esos MSc, Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permusiuman. Ini nggak boleh salah nih ya urutannya ya. Sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya doakan semoga apa yang disiapkan, direncanakan bisa berjalan dengan lancar ya. Dan kita dukung pokoknya Yogyakarta sebagai kota museum. Kalau bisa dunia, begitu ya. Kalau begitu, pemirsa RRI.net, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Jordan Talaksoro pamit dari Obrolan Budaya pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.